Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alimna at-ta'wila wa faqihna fid din. Nas'aluka ya Rabbana fahma ulama'ika al-amilina wa ilhama awliyaika as-salihin. A'inna ya Rabbana ala fahmi kitabika wal amali bihi. Wakhsurna ya Rabbana ma zumrati ahli al-Qur'an wa ma habibika Sayyidina Muhammad. Warzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridho Allah, pecinta Al-Quran, pecinta baginda Nabi Muhammad SAW yang kami cintai. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama belajar mentadabburi firman-firman Allah yang kita sudah sampai kepada kita surat Ibrahim ayat yang ke-42 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Termasuk ini rentetan atau kelanjutan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana ya Allah, Tuhan kami, ighfirli. Seorang Nabi maksum, tidak berdosa. Akan tapi, kenapa meminta ampun? Seperti baginda Nabi tidak kurang dalam sehari beristighfar dari 100 kali. Bukan karena dosa. Orang memohon ampun tidak harus karena sebuah kesalahan. Sebab urusan kita dengan Allah ini banyak. Tidak saja urusan ibadah, syukur nikmat pun termasuk bagian daripada hal yang menjadikan kita bersalah kalau kurang mensyukuri nikmat Allah. Sehingga orang bertobat sendiri kan ada martabat ya. Sehingga yang disanjung oleh Allah ada satu makam agung, makam mulia adalah makam mahbubiyah. Bagaimana seorang hamba mahbub, dicintai oleh Allah, diantaranya adalah orang yang bertobat. Disebutkan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Bagaimana Allah mencintai orang bertobat? Dan bertobat di sini adalah ada martabatnya. Maka takbir Qur'ani adalah bukan innallaha yuhibbut ta'ibina. Bukan Allah mencintai orang yang bertobat, tapi orang yang tawwab, senantiasa memperbaharui tobat atau membuat peningkatan dalam tobat. Jadi tobat itu bukan sekedar tobat, tapi terus menerus tobat. Sehingga kalau kita rinci adalah ada tobat dari dosa gede, ya itu umum. Orang bertobat dari dosa gede, dosa besar. Kemudian bertobat dari dosa kecil. Kemudian bertobat dari hal-hal yang makruh. Kemudian bertobat dari hal yang tidak haram, tapi dia merasa tidak sempurna hanya karena dirinya merasa tidak. Seperti halnya kita minta maaf kepada seseorang bukan sebuah kesalahan, tapi kita merasa bersalah, tapi tidak salah sebetulnya. Kemuliaan jiwa, kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak. Nabi tidak bersalah, tapi merasa kurang di dalam mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada beliau.
untuk bisa menjalankan ibadah. Padahal ibadah Nabi sudah sangat maksimal, tapi merasa berkurang, itu wajar. Karena kita berhadapan dengan zat yang maha agung. Dan kita tidak akan mampu melakukan ibadah atau menyanjung Allah dengan yang sesuai dengan sanjungan, dengan kemuliaan Allah. Nggak akan mampu kita. Nah, Nabi Ibrahim di sini bukan tobat dari sebuah dosa. Tapi begitulah seorang hamba, semakin tinggi pangkatnya, mudah merasa bersalah. Biarpun itu bukan sebuah kesalahan. Kemudian wali walidayya, tidak lupa mengingat kedua orang tua. Karena ini yang berdoa Nabi Ibrahim ada perbincangan. Kalau yang berdoa Anda, yang bapak ibu Anda adalah jelas beriman, mukmin, selesai. Tapi urusan Nabi Ibrahim. Di sana ada pendapat dari para ulama tentang ayah Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim bagaimana? Disebutkan katanya Azar itu adalah ayahnya. Al-Quran menyebutkan di abihi Azar. Di abihi Azar. Tapi ayah itu sendiri di dalam bahasa Arab bisa berlaku untuk paman. Seperti paman atau kakek. Seperti disebutkan dalam Al-Quran. Wa idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini waktu Sayyidina Ya'qub menjelang ajal beliau bertanya kepada anak-anak. Idh qala li banihi, tatkala bertanya kepada anak-anak, ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka. Aku menyembah Tuhanmu wahai ayahku. Ilahaka. Jelas ilahaka. Tuhanmu engkau. Wa ilaha abaika. Dan Tuhan ayahmu. Aba di sini disebutkan. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ibrahim ya kakek. Ismail bukan. Ishak ya ayahnya. Ke atas. Ishak. Jadi pamannya pun Ismail dianggap sebagai ab. Maksudnya hal-hal semacam ini wawasan. Bahwasanya yang namanya ab itu dalam takbir Qur'ani tidak serta-merta hanya untuk ayah. Bisa saja adalah pamannya. Kemudian dalam Al-Quran tentang disebutkan waktu Nabi Ibrahim berkata li abihi Azar. Kalau memang ayahnya, kenapa harus pakai Azar? Abihi sudah cukup. Yang jelas di dalam hal ini ada perbedaan para ulama di dalam memahami tentang Azar. Sebagian mengatakan Azar adalah benar. Adalah ayah Nabi Ibrahim, yang dia adalah pembuat berhala. Tapi sebagian mengatakan Azar nama berhala. Kemudian sebagian mengatakan Azar bukan nama ayah Ibrahim, Nabi Ibrahim. Khilaf dalam hal ini. Kita tarik ke belakang, ke bawah. Kepada baginda Nabi SAW. Yang mereka berpindah dari bapak yang suci dan ibunda yang suci. Sampai Nabi Adam. Maka suci di sini adalah suci dari apa? Dari zina, iya. Tentu dari akidah, dari akidah yang sesat. Maka ini bab adab juga. Karena selagi masih ada peluang di situ untuk membawa yang baik kepada kakek moyang baginda Nabi, kenapa kita tidak ambil ini? Artinya baginda Nabi tidak ada yang kafir dari keturunan, dari ayah moyang, dari kakek moyangnya. Termasuk ayah ibunda Nabi Muhammad SAW adalah tidak dianggap sebagai orang kafir, karena hidup di masa fatrah. Bahkan tidak menyembah berhala. Apalagi membuat berhala. Tidak menyembah. Dan juga tidak membuat berhala. Jadi baginda Nabi Muhammad punya ayah, ibu adalah suci, bersih dari zina, bersih dari kekafiran. Sampai ketemu Nabi Ibrahim. Maka ke atas pun juga demikian. Maka ini sangat sesuai dengan adab bahwasanya Azar bukan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tapi bisa dimaknai pamannya. Karena selagi masih ada peluang untuk memberi makna paman. Tidak harus kita memaksakan Azar adalah ayah Nabi Ibrahim. Berarti ayah Nabi Ibrahim adalah kafir. Berarti nasab mulia Nabi terputus di sini pada kekafiran. Tapi kita harus tetap
menunjukkan bahasanya di sana memang ada pendapat yang mengatakan Azar ayah Nabi Ibrahim. Oke, yang mengatakan Azar ayah Nabi Ibrahim urusan Anda dan tidak menjadikan orang keluar dari iman, karena ini khilaf di dalam memahami teks. Tapi yang mengatakan bahasanya Azar bukan ayah Nabi Ibrahim dan ayah Nabi Ibrahim adalah seorang yang beriman, ini lebih sesuai dengan adab kita dengan baginda Nabi SAW dan dengan Nabi Ibrahim AS. Maka ayat seperti ini nggak perlu ditakwili lagi. Wali walidayya dan ayah bundaku. Bagi yang mengatakan ayah Azar adalah ayah Nabi Ibrahim dan dia masih kafir, maka walidayya dia adalah seperti disebutkan adalah hanya berjanji. Nabi Ibrahim berjanji untuk mendoakan ayah ibundanya, ayahnya ternyata terbukti ayahnya masih belum iman, maka tidak didoakan. Ini ada keterangan para ulama juga. Jadi hal ini masih ada dua pendapat. Kita harus sadarkan bahwasanya ada dua pendapat yang mengatakan bahwasanya Azar adalah ayah Nabi Ibrahim dan Azar bukan Nabi Ibrahim. Cuman kami ulang bahwasanya sesuai dengan adab, selagi ini peluang pendapat, kenapa kita harus maksain Azar sebagai ayah Nabi Ibrahim? Karena ada hubungan dengan kemuliaan nasab baginda Nabi SAW. Baik, berarti kita bersama yang aman ini. Punya adab, tata krama. Selagi masih ada peluang untuk mentakwili seperti itu. Rabbana firli, ya Allah ampuni aku. Wali walidayya dan kedua orang tuaku. Walil mu'minin dan semua orang beriman. Nah ini adalah termasuk pendidikan doa. Kalau kita memohon kepada Allah, jangan. Kita memohon dengan egois, hanya aku dan aku dan aku saja. Akan tapi hendaknya kita membuka hati, kasih cinta kepada sesama, perluaslah doa. Khususnya orang-orang yang sangat dekat dengan kita, ayah dan ibunda. Allahumma rabbik firli, Allahumma rabbana firli, rabbana firlana, rabbik firli, wali walidayya, rabbana firli, di sini Al-Quran, rabbana, ya Allah Tuhan kami, ifirli, ampuni aku, wali walidayya dan orang tuaku, kedua orang tuaku, ayah ibundaku, wali mu'minin dan semua orang beriman. Yauma yakumul hisabu, khususnya nanti di hari ditegakkan perhitungan amal. Perhitungan amal, hisab mengerikan. Ini pendidikan doa. Selesai. Kemudian selesai kisah Nabi Ibrahim dan doa Nabi Ibrahim. Ini masuk bab pembahasan baru lagi. Kita cermati dari masa ke masa para utusan Allah. Nabi Nuh, Lut, Nabi Musa, bahkan Nabi Ibrahim. Terus ke bawah para nabi. Mereka selalu punya musuh-musuh yang berat. Ada di antara mereka yang memang dihukum oleh Allah, ada yang tidak dihukum oleh Allah. Kebanyakan mereka dihukum. Nabi Lut umatnya ditumpahkan ke mereka adalah dibalik gunung, dihujankan, kasih hujan batu. Pada Nabi Musa ditenggelamkan di Laut Merah. Terus hukuman-hukuman. Nabi Nuh dikirim tofan. Nah, tapi ada zaman ini Masya Allah ada orang ganggu Nabi kok aman-aman saja dia. Ganggu orang berdakwah. Ganggu para ulama. Ulama berdakwah diganggu dan diganggu. Tapi kalau mereka aman-aman saja ini gimana nih? Berjaya terus ya. Sukses bisnisnya, sukses jabatannya, sukses ini. Wah, nih gimana ini? Wala tahsabannallaha ghafila. Tahsaba, hasiba, yahsabu menduga. Hasaba, yahsibu menghitung. Ini ya hasiba, yahsabu. Wala tahsabannallaha ghafila. Jangan sekali-kali engkau menduga kalau itu Allah itu lalai. Tidak akan lalai Allah. Jangan berkecil hati melihat kejayaan musuh-musuh Allah. Hidup bukan hanya di dunia, masih ada hidup lanjutan. Di sanalah hari perhitungan. Hari penghitungan amal, hari hisab. Makalah la tahsabannallaha, jangan engkau mengira kalau Allah itu ghafilan, lalai. Enggak bisa atau lupa untuk menyiksa dia. Enggak ada yang luput dari pandangan Allah. Ini awal, ini sudah mulai kita diajak merenungi. Jangan sampai kita masuk kepada orang zalim yang harus dihukum. Sebab hukuman Allah kalau tidak terjadi kepada hambanya di dunia, masih ada alam barzah pun adalah waktu yang panjang, masa penantian, dan di situ pun ada siksa. Belum lagi nanti di padang mahsyar, belum siksa, tapi tersiksa hingga sampai masuk neraka atau masuk surga.
Wala tahsabannallaha, jangan kau sekali-kali menduga. Jangan sekali-kali menduga. Sebetulnya ini sudah jelas, kita tidak menduga yang demikian itu. Kita yakin Allah Maha tahu. Wala tahsabannallaha, jangan sekali-kali engkau menduga Allah itu ghafilan, lalai. Amma ya'malu dhalimun, apa yang dilakukan orang-orang zalim. Zalim bermacam-macam, zalim kepada dirinya sendiri dengan melakukan kesalahan, dosa, maksiat dan seterusnya. Karena sesungguhnya kalau orang menyakiti dirinya adalah zalim kepada dirinya sendiri. Menyakiti adalah sifatnya adalah bisa saja menyakiti jangka pendek, menyakiti jangka panjang, atau menyakiti nanti di akhirat itu sama kasusnya. Sebab hubungannya dengan keyakinan. Keyakinan dengan hari akhir, maka meyakini adanya hari akhir. Lah kok dia ini suruh berpikir, nggak masuk akal, kecuali nggak beriman kepada hari akhir dia. Kalau seorang beriman, adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kemudian buah daripada yang dilakukan di dunia akan dipetik nanti. Jika itu baik, maka akan menemukan kebaikan. Jika itu keburukan, maka akan melihat keburukan tersebut. Nah, dengan penuh keyakinan loh ya. Kira-kira kalau orang yang meyakini yang demikian itu apa yang dilakukan saat berada di dunia? Karena dia cerdas, di samping setelah dia punya keyakinan, dia punya cerdas. Aku diberi bekal untuk menyiapkan diriku menghadapi hari itu. Maka dia pasti berbuat baik. Lalu di saat dia tidak mempersiapkan untuk kehidupan di sana, maka dia zalim kepada dirinya sendiri. Biarpun saat itu belum terlihat siksa itu. Maka ada orang menzalimi dirinya sendiri, ada saat ini juga. Seketika dia menyakiti dirinya, zalim pada diri sendiri. Atau menyakiti dirinya jangka panjang, minum sesuatu yang tidak sehat sehingga menjadi sakit di masa tuanya, haram. Atau menyakiti dirinya sendiri di akhirat, di dunia enggak, tapi melakukan dosa-dosa. Lah itulah zalimun dengan 3 martabatnya tadi. Al-zalimun, ya'malu zalimun Allah, tidak akan lalai lupa dengan para orang-orang zalim itu. Orang-orang zalim itu enggak akan luput dari hukuman Allah. Lalu kenapa kok mereka ada orang berjahat sampai mati dia sukses? Bahkan di sebuah negara jabatannya itu sampai meninggal dia masih jabatan tinggi dia. Anak bininya dengan segala kekayaan. Loh ini gimana ini? Dia iman enggak? Ganggu ya, ngerusak ya. Lulu. Apa itu? La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yu'akhiruhum. Wah ini yang lebih serem lagi. Sesungguhnya Allah menunda hukuman untuk mereka itu. Liyaumin, untuk didatangkan hukuman di suatu ketika nanti di hari tashkhasu fil absar, di saat mata mereka melotot, terperangah, takut melihat kejadian di akhirat nanti. Itu loh maksudnya apa? Akan ditimpakan hukuman bagi mereka nanti di akhirat. Wah ini kan lebih serem lagi. Hukuman yang panjang. Pedih. Bagaimana kisah hukuman di neraka itu? Dan juga bagaimana kisah kenikmatan di surga? Nanti sebelum masuk surga ini, ahli surga ini disuruh nyicipin. Ahli neraka suruh nyicipin. Nyicip itu seberapa sih? Nyicipin. Ahli neraka itu suruh nyicipin. Dicelupin neraka, diangkat lagi, gimana rasanya? Maksudnya gimana? Kamu masih ingat enggak siksa? Kamu kan tersiksa di dunia dulu, ada sakit, ada ini. Masih ingat? Iya. Gimana rasanya siksamu? Katamu ini. Jadi gini kisahnya. Zaman dalam riwayat itu nanti akan didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia tapi tidak punya iman. Wah, dia sakit, korengan segala macam, jantungan, paru-paru, ya, istrinya lari, anaknya bandel, wah macam-macam. Dia paling sengsara hidupnya di dunia. Wah, segala sakit ada. Didatangkan orang ini dengan segala hidupnya yang sakit itu, hidupnya susah terus. Mati nggak punya iman. Dicoba orang ini, dicelupin ke neraka. Suruh ditanya, gimana rasanya? Dibanding dengan sakitmu waktu di dunia itu, dia berkata apa? Setelah aku merasakan sakitnya di neraka ini, sungguh rasa sakitku di neraka sudah enggak, di dunia enggak ada. Enggak ada apa-apanya dengan celupan sesaat. Begitu dahsyatnya itu loh. Siksa di dalam
neraka. Begitu juga nanti ahli surga akan dicari orang hidupnya di dunia itu hampir nggak pernah sakit. Duit ada, keluarga baik-baik, teman baik. Masya Allah, indah semuanya, bahagia semuanya. Masya Allah, hidupnya luar biasa, tidak tahu siapa ini. Pasti ada orang ini. Di dunia kayak begitu enaknya. Di surga suruh nyicipin surga. Ditarik lagi, dicoba, diberitahu. Gimana rasanya surga dibanding dengan kenikmatanmu yang waktu kamu di dunia dulu. Dia berkata, semua kenikmatan yang aku rasakan di dunia menjadi hilang dibanding dengan satu nikmat sesaat dengan kenikmatan surga. Ini yang harus dihadirkan dalam hati bahwasanya yang kita takutkan yaitu orang terbebas daripada hukuman di dunia, tapi kalau tidak terlepas dari hukuman di akhirat lebih serem lagi, nggak ada bisa lari. Hakimnya adalah ahkamul hakimin, yang maha tahu tentang hambanya. Nggak ada. Kalau hakim bisa saja menghukumi sesuatu yang seperti ini. Nabi sendiri mengatakan waktu memberikan hukuman kepada seseorang, ini aku menghukumi secara zahir, hakikatnya kamu yang tahu, itu Nabi. Tapi Allah menghukumi tidak akan salah. Nah, seorang hamba punya kesalahan akan dihukum oleh Allah. Nah, di saat dihukum oleh Allah di akhirat, pedihnya luar biasa. Maka ini para juru dakwah, juru damai, penyeru kebaikan, tugasmu adalah menyeru dengan maksimal. Hasilnya Allah. Kalau menemukan ada hamba-hamba yang belum baik, tidak sadar dan seterusnya, tetap berjuang, tidak boleh menjadi kita terpuruk, putus asa dan seterusnya. Bahkan di saat melihat kesuksesan mereka lalu kita sedikit terpuruk, nggak boleh kita lalu keropos iman. Sebab kadang tergiur kita. Ini orang kaya raya nggak sholat, gimana saya sholat kok miskin? Ini kadang kan pertanyaan begitu. Berarti imannya belum ada ini ya. Oh, urusan sholat, dia sholat terus tapi fakir. Dia nggak sholat tapi kaya. Wah, ini bahaya banget. Dia memandang dengan marah kepada Allah. Kalau bicara tentang sholat, ada sholat melarat terus, tapi dia nggak sholat kaya. Seolah-olah ini kalimat benar. Padahal kaya dan melarat gak ada urusannya dengan sholat itu. Seharusnya dibalik juga biar saya sadar. Itu ada orang nggak pernah sholat nyungsep juga hidupnya. Ayo. Padahal dia nggak sholat juga. Nah, apa? Cuman itu kadang hawa, karena keroposnya iman sehingga berani ngomong begitu itu. Keroposnya iman. Kalau punya iman, dia tidak mengatakan dengan kefakirannya, kekurangannya, nggak akan menjadikan keropos imannya. Tidak pernah berkata semacam itu. Dan ini ada orang, pertanyaan kadang ada, ini bagaimana saya padahal sudah sholat, saya sudah tahajudan, saya sudah kepada Allah, tapi ternyata kok saya masih susah saja, hutang menumpuk. Tapi ini tetangga saya nggak sholat, kurang ajar lagi, rezekinya banyak. Lihat di sana banyak orang yang fakir, nyungsep, banyak utang, nggak sholat. Memang nggak ada urusan dengan itu. Jadi ada orang surga, orang kaya ahli surga, orang fakir ahli surga. Ada orang kaya ahli neraka, orang fakir ahli neraka. Nah, jadi kalau kita melihat, jangan silau, ada orang tidak beribadah, melanggar Allah dengan segala kezalimannya, kemudian diberi Allah kejayaan. Jangan terpesona dong, kita tergiur, kita terkagum-kagum dengan yang demikian itu. Mana iman kita? Ini loh, ini disebutkan, la tahsabanallah wa la tahsabanallah ghafilan. Allah enggak akan lalai yang demikian itu. Akan ada hukumannya. Innama yuakhiruhumullahu liyaumin taskhasu fil absar. Oh, ini karena Allah ingin menabungkan siksaan, hukuman akan dijatuhkan nanti di hari akhir nanti. Di saat orang tidak bisa lagi minta pertolongan kepada siapapun, dan tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Di sana mereka bagaimana? Muhtiina mukni'i ru'usahum, mukni'i rusuhim. Muhtiin, nggak bisa menolak, cepat. Jadi mereka melakukan perjalanan itu juga enggak dibangkitkan di padang mahsyar, digiring terus. Dia bukan diam, dia berjalan, cuman perjalanan yang panjang, ribuan tahun. Mukni'i ru'usahum, sambil dia melihat keadaan yang dahsyat, mengerikan itu, ketakutan dia. La yartaddu ilaihim tarfub, sampai seolah-olah matanya itu melotot saking dia terasa ketakutan lihat kejadian-kejadian.
Di hari kiamat yang menyeramkan itu dia. Matanya melotot seolah-olah nggak bisa balik lagi. Wa afidatuhum hawaun. Afidatuhum hawa. Hatinya tuh plong kosong. Dia nggak bisa mikir apa-apa. Aduh, bingung. Sampai yang dipertanyakan Siti Aisyah bahwasanya semua ini akan digiring oleh Allah kelak dalam keadaan seperti bayi dilahirkan. Tidak ada sehelai benang yang menutupinya. Siti Aisyah, seorang wanita mulia yang punya rasa malu bertanya, "Ya Rasulullah, seperti itu?" Maksudnya malu kalau begitu Rasulullah. Nabi menjawab, tidak ada yang sempat memikirkan siapa yang ada di kiri kanannya. Begitu dahsyatnya keadaan saat itu. Begitu dahsyatnya keadaan saat itu. Semua orang berpikir nafsi, 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 nafsi. Aku mikir diriku sendiri. Ini keadaan. Makanya afidatuhum hawa. Hatinya plong kosong. Hatinya kosong, nggak ada. Maksudnya nggak bisa berpikir, nggak bisa. Nah, bingung sudah dalam keadaan bingung yang sangat. Kemudian Allah berikan wa anzirin nasa yauma ya'tihimul adzabu wa anzirin nasa. Kalau begitu ini hamba-hamba yang hidup di akhir zaman ini. Atau hidup pada zaman Nabi, karena Al-Qur'an untuk sahabat Nabi, untuk tabi'in, untuk kita. Berikan peringatan kepada mereka. Peringatan kepada mereka akan kejadian dahsyat di hari yauma ya'tihimul adzabu, hari yang akan datang kepada mereka siksa. Wa yaqulul ladzina zalamu, ini kisah ini disampaikan untuk pelajaran, bukan dongeng sekedar untuk didengar. Sebab mereka itu bisa saja kita di situ. Yang diajak bicara adalah mereka yang datang di hari kiamat dan kita akan datang di hari itu. Berarti rombongan kita. Nah, mumpung kita masih di dunia, pahami firman ini. Fa yaqulul ladzina zalamu, mereka yang telah melakukan kezaliman, kekufuran dan seterusnya. Yang melakukan kehinaan-kehinaan, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa. Fa yaqulul ladzina zalamu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhirna ila ajalin qarib. Tunda, maksudnya beri kesempatan aku sebentar aja. Sebentar aja. Pengen nujib da'watak, kami akan patuh memenuhi panggilan keimanan kepadamu ya Allah. Jadi minta kembali mau beriman, beramal baik. Lihat kisah mereka nggak ada guna, tapi kita yang mendengar hari ini berguna. Makanya ini kisah disebutkan untuk kita yang hidup zaman ini, saat ini, detik ini. Mendengar, harus belajar. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu tadi. Mengatakan, aku ingin kembali biarpun sejenak. Wa natabi'ur rusul, dan aku akan patuh dengan utusan-utusan. Itu omongan mereka. Seandainya mereka diangkat ke dunia lagi, ya tetap saja kembali mereka. Dasar keras hatinya sudah. Sebab kebenaran itu kan tidak tersembunyi bagi siapapun, sebodoh-bodohnya orang ngerti mana yang hak. Cuman karena ada hawa nafsu yang menguasainya, mengalahkan suara hati kecilnya, sehingga seorang hamba menjadi budak hawa nafsu, dan mereka masuk dalam kekafiran, kezaliman yang banyak. Dijawab, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Bukankah kau telah bersumpah? Bersumpah. Bukankah kau telah bersumpah mengatakan bahwasanya orang-orang kafir waktu itu pada ngomong, Dzarab ini aqsamtum, kalian sudah bersumpah mengatakan dengan yakin, dengan pasti min qablu, sebelum ini, sebelum kejadian ini, dulu maksudnya di dunia, malakum min zawal. Enggak ada kehidupan setelah zawal, itu enggak ada. Kehidupan dunia ini enggak akan berganti dengan yang lainnya. Dunia ya dunia sudah, enggak ada kehidupan selain dunia ini. Tidak beriman. Atau sebagian tafsir Mahdi Isar mengatakan malakum min zawal, enggak ada siksa setelah ini. Enggak ada siksa-siksaan. Dan setelah ada dia baru menyesal, ditegur. Kamu dulu mengatakan enggak ada, sekarang menyesal kan? Maka bagi mereka tidak ada gunanya ini kisah. Tapi bagi kita yang mendengar saat ini berguna. Maka hendaknya kita semua sudah berusaha. Bagaimana kita untuk faham firman-firman Allah semacam ini. Lalu kita menyiapkan diri kita. Agar kita tidak terperangkap dalam godaan syaitan. Terpuruk dalam kehinaan. Ya. Dalam kenistaan, dalam dosa. Jangan.
Ini kita memahami karena apa? Jika kita tidak sadar hari ini lalu kita menghindar dari hal-hal yang menjadikan kita terhinakan, maka kita akan hina beneran nanti. Nah ini mereka mengatakan, oh tidak percaya, bohongan tuh, cerita apa hari kiamat apaan. Anda tidak percaya, mas. Nanti akan dikakekkan di hari itu, dia akan menyesal dengan penyesalan yang tidak ada artinya lagi. Dan juga disebutkan wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Ini adalah kisah, disebutkan bahwasanya ini kan kisah tentang nabi-nabi terdahulu. Ada di antara kalian itu yang tinggal bersama kaum-kaum yang zalamu anfusahum. Mereka telah melakukan kezaliman dari mereka sendiri. Maksudnya apa? Kalian hidup di tengah-tengah masyarakat yang zalim, kaum Tsamud, kaum Ad dan kaum-kaumnya. Kisah yang pernah kau baca. Bahkan kisah ini bukan sekedar kau baca, kau hidup di tengah-tengah mereka. Biarpun tidak bersama mereka dengan pasti, akan tapi itu ada peninggalan yang tinggalkan tentang bagaimana kisah Fir'aun, tentang bagaimana itu disepakati kisah itu. Kisah pembangkangan Fir'aun. Apakah itu semua tidak menjadi pelajaran untuk kalian semuanya? Wa tabayyana lakum, dan jelas bagimu kaifa fa'alna bihim, apa yang kami lakukan kepada mereka. Bagaimana kami lakukan mereka? Hukum ditenggelamkan, dikirim siksa. Kok tidak cukup pelajaran semacam ini? Kok tidak menjadikan kalian mendengar, kalian sadar? Wa darabna lahumul amsalakumul amsal, dan telah dibuatkan percontohan, contoh-contoh yang jelas oleh Allah. Agar kita itu faham, tapi kok enggak faham-faham. Sebab urusannya keimanan, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang terdahulu lihat, kamu membuat makar apa hari ini? Upaya-upaya untuk menjatuhkan Islam, upaya-upaya untuk merorong umat Islam, upaya-upaya untuk merendahkan Islam. Apapun yang kau lakukan tidak ada artinya. Lihat, orang dulu lebih gagah, hebat-hebat. Wa makaru wa qad makaru makrahum. Mereka upaya untuk membuat makar. Tipu daya untuk menghancurkan Islam. Sudah ada pada zaman itu. Indallahi makruhum wa indallahi makruhum. Ternyata masih kalah dengan Allah. Tentu dong, mereka makhluk. Allah yang Maha Kasih membela. Dihancurkan itu. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Wala tafsir mengatakan in di sini makna ma ya. Ada 5 in yang maknanya ma, termasuk ini in. Maka nama makruhum. Jadi mereka itu kayak Namrud sendiri itu punya makar yang besar sampai membuat satu bangunan raksasa. Jumlahnya adalah sampai berapa puluh kilo panjangnya bangunan. Dengan ketinggian yang luar biasa. Untuk apa? Untuk membohongi rakyatnya, bahasanya mau naik ke tempat atas, lalu dia berkata bahasanya aku telah ketemu dengan Tuhannya Musa, ini kalau panggil Nabi Musa, Tuhannya Ibrahim. Dan memang begitu, dia membawa sesuatu, dilemparkan ke atas, jatuh itu kok berdarah. Itu kan ujian bagaimana. Ada kena burung atau kena apa di atas? Bukan karena kena Tuhan. Tapi dia mengatakan nih, Tuhanmu telah kubunuh. Artinya membuat sesuatu yang besar, dahsyat, mengagumkan. Orang terlena betul di saat mendengar semacam itu, kagum, mengaku Tuhan. Nih. Litazula minhul jibal, enggak akan bisa tapi sehebat apapun makar mereka, tidak akan bisa merusak gunung yang sudah kokoh itu. Gunung di sini maknanya gunung yang sesungguhnya, ibarat sebesar apapun upayanya dia akan menghancurkan gunung itu, menghancurkan. Artinya apa? Kebenaran laksana gunung. Sebagian mengatakan Al-Jibal ini adalah Al-Quran, Islam. Jadi artinya apa? Ini kabar gembira buat Anda semuanya para pejuang. Yang penting serius kepada Allah. Sungguh-sungguh. Jangan berhenti untuk berjuang. Dengan apapun yang kita miliki. Sarana kekuatan yuk kita hadirkan. Belajar ilmu-ilmu yang menjadikan kita kuat. Semua pelajari. Setelah itu serahkan kepada Allah. Nggak akan dibiarkan kita. Kekuatan tidak akan bisa meruntuhkan itu semuanya. Ya kita perlu. Penyebab-penyebab kemenangan kita adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah, dengan rahmat Allah, dengan kuasa Allah, seorang hamba menjadi menang.
Kisah bagaimana Indonesia dijajah ribuan tahun oleh musuh-musuh yang dengan kekuatannya, dengan senjata yang lengkap. Pun pada akhirnya mereka harus hengkang meninggalkan bumi pertiwi. Maka fala tahsabanna, kalau begitu, kuatkan keyakinanmu hai para juru dakwah. Jangan putus asa. Kalau engkau tidak melihat musuh-musuh Islam itu runtuh, ada hari perhitungan selain hari ini. Jangan terburuk. Bahkan tanda tidak ikhlas kita di saat berjuang hanya pengen lihat hasilnya langsung. Bahkan sebagian para kekasih Allah itu berdoa kalau berjuang, ya Allah tampakkan hasil perjuanganku itu nanti setelah aku mati. Khawatir dia masuk wilayah ujub atau riya, membahayakan amalnya. Ini ada sebagiannya semacam itu karena waroknya. Tapi sebetulnya nggak ada masalah seseorang melihat hasil perjuangannya, nggak ada masalah dan boleh-boleh saja. Bisa jadi itu menjadi motivasi untuk dirinya agar berjuang lebih gede lagi, berjuang lebih besar lagi. Dan ingat, kalau kita melihat kejayaan di luar Islam sana, orang tidak beriman dan seterusnya, mereka jaya. Fala tahsabanallahu mukhlifu wa'dih. Jangan sekali-kali engkau menduga Allah akan ingkar janji, akan dihukum mereka. Mukhlifa wa'dihi rusulahu. Tidak akan Allah itu mengingkari janji-janji yang pernah Allah berikan kepada para nabi, para utusannya. Innallaha azizun dzuntiqam, dan Allah azizun perkasa, kuat, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dzuntiqam, yang mampu untuk memberikan balasan. Kalau ada orang berzalim dibalas, enggak ada yang bisa mengelak. Dzuntiqam, intiqam balasan. Maka waspadalah semua dari kita, tolong. Ayo. Jadi kepala rumah tangga zalim, ibu rumah tangga zalim, jadi anak dalam keluarga zalim, dengan tetangga zalim, dengan pembantu zalim. Musibah. Allah Maha tahu itu semuanya. Dan akan dijatuhkan hukuman nanti. Dan mengerikan jika sudah Allah menjatuhkan hukuman. Maka selagi kita masih di dunia dan nyawa masih ada di kandung badan kita, yuk kembali. Mari kita kembali kepada Allah semuanya, tanpa terkecuali. Allah memang tidak pernah ingkar janji. Sehingga kalau ingin menyiksa hambanya akan disiksa. Tapi juga Allah memberikan janji yang lain, kalau mohon ampun akan diampuni kok. Dan Allah tidak ingkar janji. Maka bergegas kepada siapapun Anda, jangan sombong dengan keburukan kita, kebusukan kita. Hari pembalasan yang mengerikan. Kapan itu? Setelah kehidupan di dunia akan berganti yaumah tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu. Di saat dirubah ini bumi, ditiupkan sangkakala yang pertama. Tidak ada yang bernyawa kecuali harus mati. Baru setelah itu ditiupkan sangkakala yang kedua, dibangkitkan manusia dan keadaan bumi sudah berubah. Tidak ada tandanya, tidak ada mana gapura ini adalah kampung ini, enggak ada semuanya. Bumi yang sangat putih. Artinya enggak ada tanda. Bagaimana tingkat kebingungan kita dengan adanya tanda saja bingung, enggak ada tandanya, putih saja. Bumi yang putih. Dan manusia digereng itu ke padang mahsyar, di padang mahsyar. Menuju mana? Menuju prosesnya. Ada hisab, ada timbangan amal, ada pembagian suhuf, lembaran-lembaran amal. Hingga sampai yang ahli iman, pecinta perindu Nabi akan minum air telaga. Setelah itu meluncur ke surga. Ahli surga masuk surga, ahli neraka akan di neraka. Ini yang harus kita hadirkan tentang kisah ini agar kita waspada, agar kita memilih saya ikut rombongan yang mana sih kira-kira. Bumi dirubah dan langit pun dirubah. Dikatakan langit yang selama ini akan dirubah menjadi arsy. Arsyur Rahman, arsy Allah. Seperti Allah alam. Yang jelas kita semua akan menyaksikan itu semuanya. Akan tapi semoga di saat kita menyaksikan hari kiamat kita bersama rombongan yang tertolong. Rombongan yang tidak merasakan capek di padang mahsyar. Rombongan yang merasakan mahsyar bagai kilat. Rombongan yang tidak menemui hisab, sebab hisab sendiri adalah adab. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Semua akan bangkit tampak barazu lillahi, menuju kepada Allah.
Al-Wahid yang Maha Tunggal, Al-Qahhar, zat yang jika berkehendak tidak ada yang menghalangi. Al-Qahhar. Semuanya ke sana untuk mencari keadilan. Lillahil wahidil qahhar. Tidak ada yang luput. Semua akan ditanya. Semua harus bertanggung jawab dengan apa yang pernah mereka lakukan saat di dunia. Bagaimana kisah orang zalim? Wa taral mujrimina, engkau akan melihat orang-orang zalim, naudzubillah. Oh, orang-orang zalim yang dengan segala kemaksiatan tidak peduli dengan Allah dan Rasulnya, tidak peduli dengan agama Allah, tidak peduli dengan umat Nabi. Mereka bagaimana? Taral mujrimina yawma idzin mukarranina fil asfadi. Mereka orang berbuat zalim itu disertakan kepadanya asfad, belenggu-belenggu. Berjalan dengan belenggu bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, ribuan tahun dalam keadaan semacam itu. Apa kira-kira namanya ini? Siksa sebelum siksa. Siksa sebelum siksa. Kemudian nanti dimasukkan ke neraka. Oh, seram. Wasarabiluhum min qatirani wa takhsha wujuhahum nar. Baju-baju mereka itu adalah qatiran, itu adalah seperti aspal, timah hitam. Bagaimana di neraka nggak pakai timah, itu satu zat timah hitam itu kalau bersentuhan dengan api itu mudah menyala dan semakin membakar. Jadi mau dimasukkan neraka dikasih timah, diguyur timah hitam. Allah. Naudzubillah, semoga Allah menjadikan kita ahli surga, enggak usah nyicipin neraka. Menyerahkan, mengerikan. Maka berhentilah dari kezaliman, berhentilah dari maksiat, berhentilah dari dosa, jangan turuti, takut kepada Allah, takut di hari itu. Wa tahsha wujuhumun nar, dan api ternyata menyerang wajah mereka, taksa menutupi mereka. Allah. Itu semua terjadi liyajziyallahu, Allah ingin membalas sesuai dengan janjinya. Allah akan membalas kullu nafsin, semua yang bernyawa ini, maka sahabat apa yang mereka lakukan saat di dunia. Saat ini yang kita lakukan, kezaliman kita ngetik yang salah, ngadu domba dan dosa. Kalau belum diampuni Allah akan tampak dosa itu di padang mahsyar sebelum nanti di akhirat. Maka siapapun dari kita, ayo kita saat ini bertobat agar dosa-dosa yang pernah kita lakukan saat di dunia yang pasti adanya tidak tampak lagi di saat kita di alam barzah. Tidak memberatkan langkah kita di saat kita menuju surga. Tidak menjadikan kita tidak bisa melihat sirat. Tidak akan menjadikan sebab kita tergelincir di sirat. Kita gunakan untuk Allah. Apa yang Allah karuniakan? Inna Allah sari'ul hisab. Allah maha cepat di dalam membuat perhitungan. Nggak pakai ngantri, detik juga selesai. Semuanya selesai. Dan setelah itu akan ditimpakan kepada mereka sesuai dengan hasil hisabnya, hasil hitungannya. Hadza balaghul linnasi. Ini adalah berita yang hendaknya sampai kepada manusia, termasuk yang ada di Cirebon, yang menyaksikan acara ini, untuk pelajaran. Liyungdharu bihi, agar dia bisa waspada dengan itu semuanya. Agar waspada, berhati-hati untuk masuki hari yang tidak ada pertolongan lagi kecuali pertolongan dari Allah. Waliya'lamu, dan mereka semakin yakin dengan renungan, tadabbur firman-firman seperti ini yang seram bicara tentang neraka, tentang hukuman. Itu sebetulnya adalah untuk kebaikan saat ini. Maka kalau Nabi menyebutkan bahwasanya kalau orang mengingat kematian ini dia cerdas. Al-Kayis, ayun nasi akyas. Siapakah orang yang paling cerdas? Nabi menjawab aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang paling sering menyebut kematian itu orang cerdas. Sebabnya menyebut kematian maknanya adalah mengingat apa yang terjadi setelah kematian. Tanggung jawab. Kalau orang seperti itu, lihat, menyiapkan setelah kematian apa yang terjadi, hidupnya akan indah. Di saat bertemu dengan ibundanya, karena dia mengerti kehidupan setelah kehidupan ini adalah kehidupan yang luar biasa, maka dia berbaik-baik dengan ibundanya. Seorang suami yang selama ini keras kepada istrinya, lalu dia sadar bahwasanya di akhirat ada hari perhitungan, dia akan berhenti dari melakukan kezaliman, dan seterusnya. Annama huwa ilahu wahid, Allah maha tunggal. Tidak ada lagi tempat mencari pertolongan kepada Allah.
Dan tidak ada yang bisa beri pertolongan kecuali Allah. Baru nanti pertolongan itu dilewatkan kepada hamba terkasih seperti syafaatnya Nabi. Waliyadhakkaru ulul albab. Hendaknya orang yang berpikir ini adalah bisa faham ini. Maksudnya apa? Ini pertanyaan, pengukuhan. Ente faham atau tidak? Dengan berita semacam itu ngerti atau tidak? Tidak. Berarti nggak punya lub, nggak punya albab, nggak punya akal. Yang faham ini loh yang punya akal, yang bisa mengambil faedah, mengambil pelajaran dari apa yang dikisahkan orang-orang ulul albab, orang-orang cerdas. Maka ini annama wa ilahu wahidun waliyadzakkaru ulul albab, agar yang cerdas bisa berpikir. Makanya yang nggak bisa berpikir nggak cerdas. Siapapun Anda yang bisa memahami ini adalah cerdas. Maka Nabi mengatakan al-kayyis atau ayunasi akyas, yang bisa faham makna-makna semacam ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang cerdas, yang sesungguhnya, sehingga bisa mengerti mana hak dan mana batil, dan kita mudah mengikuti yang hak dan menjauhi yang batil. Hidup indah, saling mencintai karena Allah, dimudahkan segala urusan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, menjauhkan kita dari kesesatan. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.